Narasumber kali ini dari alumni UTA, yaitu Bang Gusti Komang Bimantaro. Kita mau bertanya tentang Trias Politika yang akan dilanjutkan oleh Thomas. Begini Bung, apa pendapat Bung tentang konsep trias politika dalam sistem pemerintahan? Trias politika itu kan awalnya emang pembagian kekuasaannya. Ya. Di situ ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa terbentuk tiga trias politika itu? Biar tidak ada namanya kekuasaan yang absolut. Artinya ketika eksekutif bisa berperan sebagai yudikatif dengan legislatif, jadinya kan ada kekuasaan absolut di bidang eksekutif. Untuk itu sebenarnya penting banget di negara demokrasi itu trias politika ini tetap diterapkan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bung, bagaimana menurut Bung peran masing-masing cabang kekuasaan dalam trias politika? Tentang apa cabang ya kekuasaan? Iya, Kita kan harus mengenal dulu trias politika itu ada tiga. Eksekutif adalah pelaksana dari undang-undang, sedangkan legislatif adalah pembuat undang-undang, dan yudikatif adalah menghukum bagi yang melanggar undang-undang. Jadi itulah fungsi dari trias politika untuk saat ini yang memang bagus diterapkan di negara-negara yang demokrasi seperti Indonesia. Jadi yang berikutnya, apa menurut pandangan Bung trias politika masih relevan dalam konteks pemerintahan modern pada saat ini atau gimana? Oh, sudah pasti memang harus tetap diterapkan, karena yang seperti saya bilang tadi, karena kalau memang tidak diterapkan, jadi kita bisa dari demokrasi malah jadi monarki. Karena kan terbentuknya trias politika itu karena adanya negara demokrasi yang biar tidak ada kekuasaan absolut di bidang eksekutif. Jadi masih cukup sangat relevan di dalam negara demokrasi saat ini, terutama di Indonesia. Tapi pada saat ini trias politika itu kayak baru muncul apa kayak tahun-tahun Trias politika itu dari Prancis kalau nggak salah. Itu memang sudah terbentuk ketika zaman kerajaan Prancis dulu untuk memisahkan. Dulu kan Prancis itu kerajaan. Iya. Sekarang dia sudah presidensial. Artinya di situ ada namanya presiden, ada namanya lembaga DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai yudikatif. Jadi itu yang memang dibentuk untuk istilahnya pecahan dari monarki. Jadi di negara demokrasi itu cukup penting untuk trias politika biar tidak balik ke monarki. Jadi kalau pecahan itu kayak di lagi beberapa negara apa kayak? Jadi tergantung sistem pemerintahan negara tersebut. Kalau Inggris masih monarki, itu kan. Kalau Indonesia masih demokrasi yang menganut sistem trias politika tersebut. Artinya biar tidak dipandang bahwa presiden itu bisa sewenang-wenang, gitu loh. Artinya kalau memang kita absolut, tidak ada trias politika dan segala kepentingan dan kekuasaan itu ada di tingkatan eksekutif, artinya kan menjadi kekuasaan yang absolut. Artinya nanti tinggal presiden diganti sama yang keturunannya atau apa, itu apa bedanya dengan monarki jadinya. Lalu bagaimana pandangan Bung terhadap keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam trias politika? Keseimbangan itu terwujud ketika pembagian kekuasaan itu ada. Artinya kan keseimbangan antara pengambil keputusan sama yang pembuat aturan undang-undang dengan yang yudikatif sebagai menghukum, yaitulah keseimbangan dalam trias politika tersebut. Kecuali ketika hanya ada eksekutif, legislatif, yudikatif tidak ada, ini jadi berat sebelah. Jadi siapa yang akan menghukum? Misalnya lagi hanya aja tingkatan eksekutif, yudikatif, tapi tidak ada legislatif yang sebagai pembuat undang-undang. Gimana negara itu bisa berjalan kalau tanpanya ada legislatif? Untuk itu tiga keseimbangan ini penting gitu. Artinya biar berjalannya demokrasi di suatu negara itu dapat berjalan dengan baik. Jadi di sini menurut Bung sendiri, apakah ada tantangan atau kritik yang dapat diarahkan pada konsep trias politika ini atau gimana? Ya, untuk tantangan pasti ada. Gimana sekarang kita harus memisahkan, artinya gini, itu kan ada tiga pembagian kekuasaan, jangan sampai ada keluarga atau sanak saudara di salah satu tiga kekuasaan tersebut. Misalnya eksekutif dengan yudikatif, di sini kan akan terjadi kong kali kong antara biar dia melanggar tidak itu oleh pihak yudikatif untuk tidak kerjasama. Makanya tuh tantangan terbesarnya adalah gimana tiga lembaga ini tidak dicampuri oleh yang terlalu sanak saudara, akhirnya tidak terciptakan KKN. Soalnya jika memang tiga ini tidak seimbang, tadi yang pertanyaan sebelumnya, terus tidak berjalan dengan baik, ya buat apa ada trias politika gitu. Artinya di sini terciptalah KKN, makanya kan trias politika untuk menghindari KKN tersebut. Jadi biar keseimbangan demokrasi itu bisa tetap berjalan. Artinya tidak ada namanya eksekutif legislatif ada hubungan, legislatif dengan yudikatif ada hubungan, atau
ataupun sebaliknya. Jadi itu emang betul-betul tantangan terbesar untuk di Indonesia saat ini ya, kita lihat perkembangan seperti itu gitu loh. Jadi janganlah kita mencampur adukan antara demokrasi dengan lewat KKN lagi, karena kan dulu 98 untuk menghancurkan KKN. Diharapkan trias politika ini bisa seimbang di masing-masing bidangnya, biar negara demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Oke baik Bung, terima kasih atas penjelasan sedikit mengenai trias politika kali ini. Semangat ya, Ya. semangat ya. Sekian untuk tema podcast Trias Politika kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.